Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rino Chani Alcesario dari kelas 1B dengan NIM 112092000000053. Saya akan memenuhi tugas dasar-dasar manajemen. Saya akan mewawancarai teman saya yaitu Surya Dats atau biasa dipanggil akrabnya Kodadong, owner dari PT Oriental untuk Indonesia. Terus saya di sini akan mewawancarai tentang apa itu manajemen dan gimana kegiatan manajemen di dalamnya. Terus saya juga ingin meminta maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan di tengah sesi wawancara. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, Ya, Rino. saya ingin bertanya seputar tentang manajemen dan manajemen strategi kok. Pertanyaan pertama itu, apa itu manajemen menurut Kodadong? Manajemen ya. Iya. Eh, ya, jadi manajemen itu menurut gue sebuah seni untuk melakukan sebuah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri atau dibantu orang lain untuk menyelesaikan suatu tujuan. Jadi gimana caranya kita mengatur waktu atau mengatur misalnya manajemen keuangan ya, kita mengatur keuangan. Istilahnya manajemen itu jadi mengatur sebuah kegiatan yang dimulai dari diri kita sendiri deh, baru kita lakukan bareng-bareng sama karyawan, entah teman, entah staff yang lain. Jadi Oke kok. Dan saya mau tanya lagi, dulu kan Kodadong apakah betul produksinya awalnya di kosan? Betul kok? Dan ya dulu di kosan. bagaimana strateginya? Sekarang Kodadong udah punya sewa ruko dan punya karyawan. Itu gimana kok strateginya? Ya jadi dulu gua awal 2015 produksi bisnis gue itu di kosan. Gue sendiri yang ngerjain, gue sendiri yang masarin, gue sendiri yang bikin resep, pokoknya dilakukan sama gue sendiri di kosan. Cuman semenjak pemerintah mengeluarkan aturan bahwa bisnis gue ini harus ada berlegal, jadi gue harus bikin perusahaan di Tangerang. Nah, gue pindah ke Tangerang tahun 2018 itu gue bikin perusahaan untuk bisnis gue. Caranya gimana ya? Intinya sih ya itu sih, manage, bener. Memanage, mengatur semuanya. Jadi saat gue bikin perusahaan itu gimana gue memilih orang-orang yang tepat buat ngejalanin bisnis gue memilih orang-orang yang tepat untuk menjalani branding gue, marketing gue milih orang-orang yang tepat buat bagian produksi. Intinya semua staff atau karyawan gue itu gue ajak belajar, gue ajak bekerja sama, gue ajak tambah wawasan. Intinya mereka tuh gue anggap sebagai keluarga sendiri, intinya gitu ya. Jadi kalau ada salah, kalau ada miss dari pekerjaan mereka, gue pasti kritik, gue pasti kasih hukuman kecil, kecuali masalahnya udah melebihi batas ya, itu mungkin gue out ya. Iya. Gue juga nggak lupa kasih apresiasi mereka kalau misalnya mereka tuh ya patut diapresiasi, misalnya kerjaan tepat waktu, kerjaan bagus, itu pasti gue kasih apresiasi. Intinya gue tetap manage mereka itu untuk selalu bertanggung jawab, kerja sesuai porsi, kerja sesuai waktu, tapi tetap asik. Maksudnya gue nganggap mereka tuh keluarga, bukan bawahan gue. Gitu. Jadi gue tetap bikin mereka tuh bertanggung jawab, dan gue nggak nganggap gue atasan mereka dan mereka bawahan gue. Intinya gitu. Baik kok, terima kasih. Dan ada lagi kok pertanyaannya. Kan sekarang lagi pandemi kok. Adakah strategi khusus yang diterapin sama Kodadong untuk menghadapi agar produksi ini tetap jalan di tengah pandemi? COVID ya. Iya. Iya. Emang sih COVID pengaruhin semua sektor bisnis sih. Mau bisnis apapun, mau bisnis kecil, mau bisnis besar, bisnis makro, bisnis mikro, itu pengaruhin banget semua sektor bisnis ya. Kalau buat gua sih strategi yang paling penting gua lakuin adalah, karena sekarang daya beli orang menurun, apalagi
bisnis yang gue jalankan ini bukan kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan utama. Yang paling penting gue lakuin itu adalah riset pasar, riset konsumen. Apa sih yang dibutuhin orang dalam vape ini, dalam liquid gue ini? Apa sih yang orang butuhin dari liquid gue? Apa sih yang orang mau? Gue tuh bikin liquid apa? Intinya itu. Satu, riset pasar. Kedua adalah branding. Branding tetap gue jalani. Branding nggak perlu ngapa-ngapain kok. Kita nggak perlu jalan ke sana, jalan ke sini. Gue tinggal bikin konten. Gue bikin konten-konten yang menarik, entah misalnya di sosial media, itu gue tetap branding. Gue tetap bayar orang buat marketing, biar tepat sasaran brandingnya, marketingnya. Jadi satu itu tadi ya, riset pasar. Konsumen cari apa, gue harus menyediakan. Karena daya beli konsumen yang menurun, gue harus menyesuaikan daya beli mereka juga. Dan dua adalah branding. Branding itu king lah, the king of business. Kalau lu bisnis nggak ada branding, hancur. Jadi intinya branding dan riset pasar. Gitu. Oke kok, makasih banget nih atas waktunya dan ilmunya. Ya kok ya. Siap. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam kok. Siap. Ya. Oke, malam Lino. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara tadi. Yang pertama, apa itu manajemen menurut dia? Menurut dia, katanya manajemen adalah sebuah seni untuk mengelola perusahaan yang dilakukan diri sendiri maupun bersama tim yang banyak. Dan apa cara dia untuk mengelola tersebut dengan baik? Dia melakukan perekrutan karyawan, marketing yang baik, karyawan produksi yang baik, dan karyawan itu dianggap sebagai teman, di mana dia ajarkan karyawan tersebut. Dan jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, dia kritik dan dia ajarkan. Tapi ketika kesalahannya sudah melebihi batas atau tidak bisa ditoleran, dia memberikan hukuman yang sesuai. Dan yang ketiga, bagaimana inovasi dia, strategi dia di tengah tantangan COVID ini. Dia melakukan branding dan survei pasar, yang dimana produk dia bukan produk pokok, jadi dia harus melakukan branding sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.